Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sedang terkena bencana, sedang sakit atau cedera atau kehilangan. Semoga mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sabar, bisa ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, dan semoga mereka mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, diampuni segala khilaf. Karena rasa sakit dan musibah yang menimpa seorang muslim salah satunya adalah untuk menggugurkan kekhilafan dan dosa. Dan ingatlah selalu sabda Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Jadi kalau Allah sayang, Allah akan uji. Dan selalulah ingatlah bahwa ini semoga menjadi indikator sayangnya Allah kepada kita. Lalu perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin agar pahala kita semakin besar. Dan juga insya Allah ini banyak hikmah. Makanya orang-orang beriman mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan dan hikmah. Dan bagi jamaah atau bagi kita yang tidak tertimpa bencana dan musibah tersebut, doakan saudara-saudara kita dan bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masuk ke materi kita. Hadirin Allah muliakan, segala puji dan puja kita berikan kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berada di majelis yang mulia ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah diri kita menjadi pribadi yang baik dan jauh lebih baik lagi, ilmu yang membuat kita bisa menghindari segala dosa dan maksiat, ilmu yang membuat kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin buat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah itu maha besar. Ingat bahwa Allah itu maha memberikan rezeki ketika kita lagi susah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan saat kita lagi sakit. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya pada saat kita lagi miskin. Dan ingat kepada Allah yang akan membuat hati kita tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab ke-38 dan kita sedang membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an ketika Al-Hasan bin Ali cucu Rasulullah SAW itu mengambil kurma dari kurma sedekah, lalu ia masukkan ke mulut beliau. Lalu ketika Rasulullah melihat itu, Nabi SAW mengatakan kah atau kahin irmi biha, stop, tolong dikeluarkan kurma tersebut. Amma alimta anna la na'kul sadaqah, tidakkah engkau tahu wahai cucuku bahwa kita itu tidak mengambil dan tidak makan sedekah. Dalam riwayat anna la tahillu lana sadaqah, tidakkah engkau tahu bahwa sedekah itu tidak halal bagi kita.
sedekah itu tidak halal bagi kita. Hadis ini keluarkan Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan beberapa faidah, pelajaran, dan ilmu pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melanjutkan bahwa sebagaimana kemarin kita bahas bahwa Rasulullah SAW benar-benar mendidik cucu beliau, bukan hanya mengerjakan perintah Allah tapi juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menggabungkan antara kasih sayang seorang kakek dengan ketegasan seorang pendidik. Dan ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu tidak bertabrakan dengan ketegasan. Kasih sayang tidak bertentangan dengan ketegasan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hendaknya kita camkan masalah ini dan kita sayangi keluarga kita, tapi di waktu yang sama kita didik keluarga kita. Hadirin Allah muliakan, berikutnya hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan izzah, kemuliaan, kehormatan di dalam diri keluarga beliau, di dalam diri cucu beliau. Dari kecil Nabi SAW menanamkan izzah, kemuliaan, bagaimana menjaga kehormatan, bagaimana prinsip dan mental memberi, bagaimana kita tidak menerima sedekah, kita tidak menerima zakat bagi keluarga Rasulullah SAW. Itu berarti standar yang sangat tinggi dalam memberi dan menyempitkan jendela menerima. Dan Nabi SAW mendidik cucu-cucu beliau dengan level kehormatan yang sangat tinggi, dengan level kemuliaan yang sangat tinggi. Dan ini pelajaran bagi kita. Anak-anak dan cucu-cucu dibiasakan memberi, hadirin. Memberi adalah sebuah keutamaan, memberi adalah sebuah kehormatan, memberi adalah sebuah mental keluarga. Memberi adalah kultur keluarga. Itu yang harus dibangun oleh setiap keluarga muslim dan muslimah. Bagaimana keluarganya orang-orang beriman itu gemar memberi. Dan dari kecil anak-anak dididik untuk memberi. Lebih daripada menerima. Dan jangan sampai biarkan anak itu punya kebiasaan minta-minta, minta ini, minta itu, minta itu. Bagaimana anak-anak kita itu punya mental memberi, gitu loh. Ketika ia mendapatkan uang saku dari kita, dia kasih adiknya, dia beri temannya. Ketika dia bawa bekal dari kita, lalu dia mau makan di jam istirahat, terus dia lihat temannya nggak makan dan ada di dekatnya, diajak sharing, diajak makan, dibagi-bagikan ke teman sekelas atau yang bisa dibagikan. Dan bisa jadi kita bawain nasi, lauk, lalu buah komplit, bisa jadi dia hanya makan beberapa 1-2 suap saja dan yang lain tuh dibagikan, gitu loh. Dan bisa ketika Allah kasih keberkahan kan, jangan pernah meremehkan 1-2 suap. Asal dikasih dengan ketulusan, keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah SWT, itu sangat bisa. Dan itu harus kita yakinkan. Lalu bagaimana ketika
temannya sedang kesulitan dia kasih, dia beri. Itu mental-mental itu harus dibangun, hadirin. Dan gak gampang menerima. Dan kalau dia dapatkan sesuatu, dia share lagi ke yang lain, dia kasih lagi yang lain. Itu hal penting. Dan itu pondasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan para keluarga beliau. Makanya walaupun Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma cucu Rasulullah SAW, dan dari kecil, sekali lagi status mereka cucu Rasulullah SAW, dan semua orang mengenal mereka dari kecil adalah cucu Rasulullah SAW. Tapi itu tidak membuat mereka manja, itu tidak membuat mereka egois, itu tidak membuat mereka arogan, itu tidak membuat mereka berbuat suka-suka. Bahkan mental memberi ini benar-benar menghujam dalam diri Al-Hasan radhiyallahu ta'ala an, sampai pada titik pada saat beliau punya kesempatan menjadi khalifah, beliau beri kekuasaan itu kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu menunjukkan bagaimana keberhasilan pola didik Rasulullah SAW kepada keluarga beliau, kepada anak beliau, kepada keluarga beliau. Bagaimana beliau menanamkan prinsip memberi lebih daripada menerima. Dan bagaimana seseorang harus menjaga izzah, menjaga kehormatan, khususnya sebagai keluarga Rasulullah SAW. Makanya keluarga Rasulullah diharamkan menerima zakat dan menerima sedekah. Jadi cara berpikirnya adalah bagaimana lebih menjaga kehormatan dan kemuliaan ketika berstatus sebagai keluarga Rasulullah SAW. Bukan sebaliknya, mentang-mentang menjadi keluarga Nabi, arogan, egois, minta sana, persini. Tidak. Nabi SAW tidak mengajarkan hal itu ke keluarga beliau SAW. Tapi justru Nabi SAW menerapkan standar yang lebih tinggi, yang lebih ketat. Kalau orang biasa bisa menerima sedekah dan zakat, keluarga Rasulullah SAW tidak bisa. Untuk mengajarkan value yang jauh lebih tinggi dibanding secara umum, dibanding umat secara umum. Jadi tidak heran keluarga Nabi SAW begitu luar biasa, begitu indah. Tidak heran cucu-cucu Rasulullah SAW luar biasa. Anak-anak Nabi SAW itu luar biasa, karena standar yang diterapkan oleh kepala keluarga Rasulullah SAW sangat tinggi. Ini pelajaran bagi kita, hadirin. Pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang besar, kalau kita ingin menjadi keluarga yang kuat, maka terapkanlah standar yang tinggi. Lebih daripada standar normal dan standar kebaikan, standar ketakwaan, standar iman, standar kebajikan, standar memberi, standar sharing, standar mensupport orang, standar kebaikan yang lain. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin solid sebagai keluarga, kalau kita ingin punya keluarga besar, maka itu yang harusnya kita lakukan. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik keluarga kita menjadi keluarga pemberi, bukan peminta-minta, bukan oportunis negatif, tapi kasih, lalu kasih, lalu kasih, kasih. Yadul ulya khairum min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang begitu indah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana juga Nabi SAW memperlihatkan kepada kita bagaimana ketegasan dalam mendidik dan bagaimana disiplin dalam mendidik. Makanya para ulama mengatakan hadis ini
yadullu ala syiddati hirsin Nabi SAW ala tizami hafidi bi ta'alimil Islam. Hadis ini ketika Nabi SAW meminta Al-Hasan untuk mengeluarkan kurma tersebut dan meletakkan kurma tersebut, itu adalah pelajaran besar bahwa Nabi memberikan edukasi kepada Hasan untuk disiplin dalam menjalankan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan harus disiplin. Kalau emang nggak boleh, nggak boleh. Harus disiplin. Walaupun udah masuk mulut, keluarkan. Harus disiplin. Dan itu akan menjadi mental sampai cucu-cucu Rasulullah SAW itu menjadi dewasa dan tua. Ini hal yang sangat penting dan sangat luar biasa. Nabi SAW nggak mengatakan, yaudah besok jangan lagi ya. Untuk ke depan jangan ya. Enggak. Selama masih bisa dicegah, dicegah. Dan itu harus disiplin. Keluarga itu harus komit dengan peraturan. Keluarga itu harus komit dengan SOP. Keluarga harus komit dengan nilai-nilai yang dibangun oleh kepala keluarga, dan kepala keluarga harus membangun nilai-nilai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu harus dijalankan dengan baik. Terus pelan-pelan, dan ketika ada khilaf, ada kekurangan atau ada ketidaktahuan, segera diingatkan. Dan diingatkan dengan baik. Nabi SAW nggak marah-marah ke Al-Hasan. Nabi SAW nggak marah, tetap sayang sama Al-Hasan. Makanya tadi kita bilang, sayang itu tidak kontradiksi dengan ketegasan. Sayang itu nggak kontradiksi dengan disiplin. Nabi tetap tegas, Nabi tetap disiplin, dan Nabi SAW tetap sayang. Nabi SAW hanya mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kita dilarang menerima sedekah dan zakat? Cuman gitu aja. Nggak bikin malu aja keluarga saya. Nggak bilang begitu Nabi SAW. Gimana sih? Kan udah jelas. Enggak, Nabi SAW nggak ada bilang demikian. Jangan bikin malu kakek ya. Nabi SAW nggak mengatakan demikian. Tetap baik. Tetap lemah lembut. Dan Nabi kita SAW benar-benar profil ayah dan kakek sejati. Ini yang harus kita teladani. Ini yang harus kita teladani. Dan hadirin Allah muliakan, terakhir lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa kita tidak dihalalkan untuk menerima sedekah dan zakat. Kita tidak dihalalkan. La tahillu lana sadaqah. Kita nggak dihalalkan. Artinya apa? Nabi SAW ingin mendidik keimanan. Nabi SAW ingin mendidik tentang tauhid kepada anak dan cucu. Nabi SAW tidak menyandarkan ke sisi kakek misalnya. Kakek kan udah bilang nggak boleh gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan kita tidak dihalalkan itu. Berarti yang menghalalkan dan mengharamkan siapa hadirin? Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW ingin mengingatkan, Allah yang ngatur kita loh nak. Allah yang membolehkan sesuatu dan Allah yang melarang sesuatu. Ini bukan tentang kakekmu, ini bukan tentang ayahmu, ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat loh nak, Allah tidak membolehkan ini. Allah membolehkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu begini. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kamu melakukan ini. Semua dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi upayakan keluarga kita itu penuh dengan edukasi yang dikembalikan ke Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang dikembalikan ke Allah, bukan ke si A, bukan si B, bukan si C, tapi dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu hal yang harus kita tanamkan bersama-sama. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La tahillu lana sadaqat. Tidak dihalalkan bagi kami memakan sedekah atau memakan zakat. Wallahu ta'ala alam
bisawab. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini jemaah, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan diberikan taufik untuk beramal dengan amal yang soleh. Saya rasa kita sudahi dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, dan semoga bisa kita amalkan, dan semoga kita bisa membangun keluarga kita dengan iman, dengan tauhid, dengan apa yang Allah ridhoi dan menjauhkan apa yang Allah benci. Dan kita bisa meneladani Rasulullah SAW bagaimana beliau tetap sayang dengan keluarga, dan manusia paling sayang dengan keluarga, tapi beliau sangat tegas, sangat disiplin, dan mengajarkan izzah dan kehormatan, mengajarkan kemuliaan dan kehormatan kepada keluarga. Izzah dan kehormatan itu hal penting, dan tidak mengajarkan keluarga minta-minta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.